Skinny fat, kombinasi kurus dan juga gemuk. Di playlist skinny fat video sebelum ini kita sudah bahas terkait kata fatnya. Kita sudah bahas bahaya body fat berlebih, seperti obesitas sentral, bahaya visceral fat yang tinggi, dan juga bahaya sindroma metabolik yang mengintip dari perut buncit. Tapi sampai sekarang kita belum membahas kata skinny-nya. Ada nggak sih bahaya dari kata skinny tersebut? Kenapa semua orang pengen kurus dan kurus? Apakah benar kurus itu sehat? Kita simak jawabannya di video berikut ini. Nah, kita sudah sering dengar pembahasan kalau berat badan berlebih dari kadar lemak yang terlalu banyak itu tidak baik bagi kesehatan, karena berbagai mekanisme ya. Tapi tahukah kamu kalau badan terlalu kurus itu juga tidak baik bagi kesehatan? Yuk kita lihat grafik berikut ini. Ini adalah grafik mortalitas dari berbagai penyebab, alias resiko kematian ya kalau mortalitas itu. Dari sisi vertikal menandakan resikonya. Makin tinggi berarti resiko kematiannya makin tinggi. Makin rendah berarti resiko kematiannya makin rendah. Yang horizontal ini menandakan indeks massa tubuh. Makin ke kanan berarti indeks massa tubuhnya makin tinggi, alias makin kegemukan. Makin ke kiri, indeks massa tubuhnya makin rendah, alias makin kurus. Nah, ternyata ngomongin resiko kematiannya dari berbagai IMT ini, bentuk kurvanya jadinya seperti ini nih. Jadi seperti bentuk huruf C. Jadi resiko kematian dari berbagai penyebab itu sama-sama meningkat ketika seseorang terlalu gemuk dan juga terlalu kurus. Ketika seseorang IMT-nya terlalu tinggi dan ketika seseorang IMT-nya terlalu rendah. Dan ingat, ini adalah grafik dari all-cause mortality, kematian dari berbagai penyebab. Dan badan terlalu kurus meningkatkan resiko kematian baik dari penyakit menular, penyakit tidak menular, maupun kematian karena cedera ataupun sebab lainnya. Jadi sudah tahu ya, statement kalau lebih kurus lebih sehat itu tidak benar. Dan apabila kita lihat dari zona lain nih, kurva ini bentuknya nampak seperti huruf U ketika seseorang sudah jadi tua. Nah, kalau tadi kan bentuknya seperti huruf J itu, jadi resikonya IMT berlebih lebih tinggi daripada yang IMT rendah. Tapi kalau sudah tua nih, bentuknya seperti huruf U, IMT rendah sama tingginya resikonya dengan yang IMT tinggi. Kurus di masa tua lebih meningkatkan resiko lagi. Kok bisa demikian? Nah, aku mau cerita nih soal hal-hal yang mungkin kamu alami di masa depan nanti saat tua nanti apabila kamu tidak concern ke komposisi tubuh kamu sejak muda. Skinny fat di kala muda, akibat aktivitas fisik yang rendah dan juga pola makan berlebih, bisa menjadi sarcopenic obesity di masa tua. Apa itu sarcopenic obesity? Supaya lebih jelas deh, kita coba ya lihat dari tabel ini. Kita tahu kalau komposisi tubuh kita itu bisa dibagi menjadi dua, fat mass dan juga fat free mass. Fat mass itu berat lemak dan fat free mass itu berat selain lemak. Dan yang sering dibicarakan dari fat free mass ini adalah massa otot. Ketika seseorang punya fat mass tinggi, umumnya massa ototnya juga lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Karena untuk bawa badan yang berat itu, tubuh juga perlu otot yang banyak. Nah, biasanya orang seperti ini tergolong dalam kelompok obesitas. Kalau fat mass-nya rendah, ototnya juga rendah. Nah, ini jadinya kurus. Dan kalau pada orang tua, ini biasanya didorong dengan terjadinya sarkopenia, alias ototnya makin lama makin menurun. Terus hal ini dikombinasikan juga dengan orang tua itu kadang kurang makan ya, makanya makin sedikit karena masalah frailty, masalah penyakit, atau giginya yang sudah susah ngunyah lagi, jadinya makin tambah kurus lagi karena kurang energi. Nah, yang aku maksud sarcopenic obesity tadi, itu lemaknya tinggi tapi ototnya rendah. Ini terjadi pada orang tua bisa karena penyusutan massa otot tadi seiring berjalannya usia menerpa. Di satu sisi, konsumsi makanannya mungkin masih berlebih energinya. Nah, ini semacam skinny fat tapi diperparah faktor usia. Kalau skinny fat kan karena orang mudanya jarang beraktivitas fisik dan kebanyakan makan seperti itu. Nah, saat tua, ototnya menurun sendiri tuh karena faktor usia tadi dan memperparah keskiniannya tersebut. Di samping massa lemaknya tetap tinggi, nah jadinya resiko kesehatannya double nih. Resiko kesehatan otot sedikit dan resiko kesehatan lemak terlalu banyak. Yang terakhir nih, kalau fat mass-nya rendah, ototnya tinggi, nah ini yang kita mau. Kita bisa jadi orang tua yang masih sehat dan bugar. Karena ototnya tinggi, jadi kekuatannya tetap tinggi seperti itu ya, tapi massa lemaknya tidak berlebihan. Memang faktor usia adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Makin lama usia kita pasti akan bertambah, dan tidak semua hal bisa dilakukan semudah saat kita masih muda seperti sekarang ini. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya sarkopenia yang tadi sudah aku jelaskan. Sarkopenia ini berarti penurunan massa otot karena faktor usia. Diprediksi setiap 1 dekade atau 10 tahun setelah usia 30, massa otot seseorang akan turun sebanyak 3-5%. Jadi semakin lama massa otot seseorang akan makin dikit nih. Diperparah lagi, tidak hanya otot yang turun, kepadatan tulang juga. Setelah usia 50 tahun, kepadatan tulang seseorang juga akan berkurang mengakibatkan terjadinya osteopenia yang bisa berujung ke osteoporosis. Kedua hal ini bisa menyebabkan yang namanya frailty atau kerapuhan. Jadi dari orang muda yang tahan banting, apabila kita tidak menjaga atau memaksimalkan komposisi tubuh sejak muda, lama-lama kita bisa makin rapuh dan rapuh, hingga akhirnya jadi orang tua yang tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain.
Apa ciri-ciri orang tua yang mulai frailty, mulai rapuh seperti itu ya? Nah, berikut saya sampaikan ciri-cirinya berdasarkan jurnal yang ada. Yang pertama, unintentional weight loss, alias berat badan turun sendiri di luar keinginan kamu. Nah, ini salah satu tanda-tanda muscle loss-nya mulai terjadi nih. Dan terjadi malnutrisi juga bisa karena makannya kurang seperti itu. Yang kedua, grip strength alias kekuatan genggaman tangan itu turun banyak. Jadi genggam belanjaan atau barang berat sedikit aja udah nggak kuat. Mungkin buka tutup botol aja udah nggak bisa. Yang ketiga, gait speed atau kecepatan jalan kakinya jadi lambat nih. Jalan sama anak kecil gitu ya, lebih cepat anak kecilnya nih kalau jalan. Yang keempat, exhaustion. Sedikit-dikit capek, gampang lelah, ngeluh sudah nggak kuat lagi. Dan yang kelima, physical inactivity-nya meningkat, alias aktivitas fisiknya itu menurun. Bisa jadi karena kemauan untuk beraktivitas fisiknya menurun, atau karena kombinasi hal lain tadi, jadi malas untuk beraktivitas fisik. Nah, kalau keluargamu mungkin orang tua kamu atau kakek nenek kamu sudah ada yang muncul nih ciri-ciri seperti itu, yaitu mungkin sudah menjurus ke frailty. Tidak hanya mengganggu aktivitas hari-hari saja, resiko rendahnya otot dan tulang ini juga meningkatkan resiko cedera karena jatuh. Sering kan tuh ya, orang tua ditakutkan banget jatuh di kamar mandi atau kepleset seperti itu, karena resiko patah tulangnya juga tinggi. Tulangnya sudah tidak padat lagi nih. Nggak cuma efek ke fisik, tentunya semua hal tadi juga berefek ke mental health seseorang. Bayangkan kamu nih sudah tua dan nggak bisa apa-apa. Anak-anak udah gede dan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Tentu mental health kamu juga akan memburuk. Makanya di kalangan orang tua yang mengalami frailty ini, sering ditemukan juga depression atau perasaan depresi. Membayangkan diri sendiri mengganggu dan ngerepotin anak-anaknya karena dikit-dikit harus dibantuin. Membayangkan nggak bisa main sama anak cucu. Membayangkan mulai punya komplikasi penyakit dan harus hidup dengan obat-obatan serta rasa takut penyakitnya kambuh. Nah, bayangkan aja kalau setiap hari kamu pikirannya seperti itu. Nah, makanya sekarang aku tanya nih, mau nggak nih besok kamu tua jadi seperti itu? Mungkin kamu nggak sadar banyak orang tua yang seperti itu karena yang nonton video saya ini mostly milenial dan generasi Z. Mungkin kalian belum ngerasain jadi kakek nenek usia 60 tahun lebih. Dan kebetulan kakek nenek usia 60 tahun lebih ya bukan usia pengguna dominan sosial media yang sedikit-sedikit bisa curhat seperti itu. Dan permasalahan seperti ini tidak nampak di permukaan. Tapi aku yakin sih, mayoritas dari kita mau jadi orang tua yang bugar dan sehat, yang masih bisa lihat anak cucu kita beranjak dewasa dan bermain bersama mereka besok, yang nggak ngerepotin anak-anak kita karena kita masih bisa mengurus hidup kita sendiri sampai tua. Kalau kamu mau menua dengan sehat, dan sekarang ini posisi kamu masih skinny fat, yuk ubah gaya hidup. Jangan sekedar mau jadi skinny doang, yang penting kurus doang, yang penting berat badan turun. Tapi diubah mindsetnya jadi mengutamakan otot juga. Miliki massa otot yang tinggi, biar kita bisa melawan sarkopenia saat tua nanti. Kalau otot tinggi, kepadatan tulangmu juga akan naik loh, jadi kamu bisa mengurangi resiko osteoporosis juga. So, sayangi otot kamu dari sekarang, lakukan latihan beban yang progresif, karena inilah solusi dari kata skinny di skinny fat.